Halo Libra, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini saya akan membacakan general reading untuk perubahan kamu yang pasti akan terjadi sebentar lagi. Namun kita pilih dulu kata-kata yang berhubungan dengan perubahan kamu. Kita dari sekian banyak kartu ini kita pilih satu aja ya, yang menggambarkan. Oke, saya dapat Agustus. Kemudian apa nih? Membelai. Wah, apa ini membelai? Oke, kita ambil satu kartu dari sini. Wow, statement in the back ya, ada pisau ya, ada kata pisau ya, itu dari Love Oracle ya. Kita cari dari Oracle of the Virus. Dari Oracle of the Virus ada Magical Gateway. Kita cari dari Romance Angels. Ambil satu kartu aja ya. Wah, ada chemistry nih. Oke. Kita ambil dari 3 kartu dari kartu tarot. Yang paling tajam itu ini ya, tarot ya. Makanya saya tidak pernah lepas dari kartu tarot. Untuk kalian yang ingin konsultasi pribadi berbiaya ya, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini ya. Pembersihan energi negatif, energi traumatik, atau energi magic, silakan di konsultasikan dulu. Kita cek dulu energi kalian apakah berhubungan, terkoneksi dengan energi-energi tersebut, baru kita bisa mengadakan pembersihan. Oke. Di sini yang pertama ada ada pisau ya. Sini ada Agustus dan ada di belakangnya ada membelai. Ada Magical Gateway, lalu ada Chemistry. There's a strong magnetic attraction here. Kemudian ada Queen of Wands, ada Nine of Pentacles. Wah, bagus sekali nih. Ada Nine of Cups. Oke. Sepertinya ini tentang masa lalu kamu ya, yang kurang baik ya, karena diawali dengan kartu pisau ya, stay in the back ya. Kita bercermin dari masa lalu. Saya lihat di sini beberapa dari kalian ini pernah berdealing dengan orang yang berkhianat, manipulatif, orang yang menusuk kamu dari belakang. Beberapa dari kalian ya. Kalian terkoneksi dengan orang-orang yang toksik, orang-orang yang memang tidak menghargai, orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang menjatuhkan, menusuk kamu dari belakang, orang-orang yang jiwanya hianat, orang-orang yang egois ya. Ya gitu deh, orang yang memanfaatkan, ya manipulatif ya, berarti ya orangnya tidak jujur. Secara halus dia ternyata punya rahasia dari kamu, dia punya tujuan lain, atau dia tidak sesuai harapan, dan itu menyakitkan banget, bagai sembilu gitu ya. Ya kalau kita ditusuk dari belakang tuh sakitnya gimana ya, kan kita nggak sadar nih, kita nggak tahu. Jadi seseorang yang bermuka dua gitu ya kan, bertopeng gitu, hanya memanfaatkan tubuh kita atau diri kita, atau apa ya, keuangan kita, kebaikan kita ya. Libra, kamu ini karena terlalu tulus, terlalu baik, makanya rawan dimanfaatin ya, rawan untuk dimanipulasi. Makanya belajar dari masa lalu ya, supaya ke depan kamu lebih tegas lagi.
Tapi di sini perubahannya yaitu kamu di sini sudah tidak lagi neko-neko, kamu sudah tidak lagi dramatis seperti dulu, kamu tidak lagi semelankolis dulu ya, kamu tidak lagi semelo-melo dulu. Kamu di sini sudah menjadi pribadi yang tegas, keras ya, kembali ke diri kamu yang sebenarnya. Ya. Kamu di sini berenergi seorang maskulin ya, berenergi maskulin ya. Di sini tipe pribadi yang kuat, sejati ya, pribadi yang ulet, mandiri, bijaksana, dan punya kedudukan yang tinggi. Kamu elegan, juga kamu independen, apa ya, seorang pemimpin di sini itu. Jadi kamu itu seorang yang bisa, sudah tidak lagi lembek, tidak lagi bucinan, tidak lagi dikuasai ya. Kamu sudah bisa menguasai diri sendiri maupun menguasai orang lain dengan kecerdasan kamu dan kebijaksanaan kamu gitu ya. Kamu sudah kuat di sini. Ya, berkat dari pengalaman buruk itu kamu menjadi pribadi yang kuat dan tajam ya. Intuisimu semakin tajam, kamu lebih bisa membatasi hubungan dengan orang-orang yang tidak bermanfaat ya, membatasi sirkel pertemanan kamu ya. Tidak mudah lagi mempercayai kemitraan secara sembrono gitu ya, kerjasama yang tidak sesuai gitu ya, tidak bisa dipercaya. Kemarin tuh ya saya lihat kamu tuh polos-polos aja, kamu percaya aja kepada siapa aja ya, karena kamu tuh masih ya, kamu menganggap diri kamu tuh ya baik, jadi harus baik sama orang. Padahal kamu salah ya, karena kamu baik tetapi bukan kepada orang yang tepat, kepada orang yang baik gitu. Kamu baik pada salah orang ya. Itu yang membuat kamu terjebak dalam kemanipulatifan orang lain gitu ya. Dan di sini saya lihat magical gateway ya, ada jalan titik terang dalam hidup kamu, yaitu kamu akan keluar dari kehidupan toksik, kehidupan yang buntu. Kamu akan terbebas dari yang namanya tekanan, kekangan ya. Kamu terbebas dari yang namanya hal-hal yang mengganggu pikiran kamu, mengusik atau membuntukan. Kamu sudah mendapatkan titik terang dalam hidup kamu di sini ya, yang membawa kamu pada pencapaian dan kesuksesan. Minimalnya tuh kebercukupan lah dalam karir dan finansial kamu tuh ya, sesuai dengan apa yang kamu harapkan, sesuai ekspektasi kamu gitu. Karena kamu di sini saya lihat memang independen ya, kamu memang pekerja keras dan kamu memang orangnya elegan, punya selera hidup yang tinggi, dan kamu berusaha mencapai itu dengan segala kreativitas yang kamu tuangkan ya, multi talent ya, sehingga kamu layak mendapatkan pencapaian dengan standar kebercukupan atau keberlimpahan malah itu ya. Kamu akan keluar terbebas dari sirkel-sirkel negatif, fase-fase negatif dalam hidup kamu ya. Berhubungan dengan bulan Agustus ya, dan ini tuh mungkin kamu sejak bulan Agustus tahun lalu ya, kamu pernah bekerja sama dengan orang yang salah, atau kamu pernah berdealing dengan orang yang manipulatif ya. Di bulan Agustus lalu tuh kamu pernah
sejak bulan Agustus atau sebelum Agustus ya, kamu terkoneksi dengan orang-orang yang tadi menusuk kamu dari belakang ya, kamu akan terbebas ya. Untuk kamu yang pernah mengenal orang-orang toksik tadi di bulan Agustus, atau kamu mendapatkan masalah yang sangat merugikan diri kamu sendiri di starting dari mulai bulan Agustus ya, atau sudah ending, sudah ada penyelesaian tapi kamu belum ada pembaruan dalam hidup, ini kamu akan menemukan titik terang ke depannya ya. Yang penting kamu sudah kuat dulu, kamu sudah sadar diri dulu, kamu sudah sadar, mau menyadari, mau tegas sama diri bahwa tidak akan lagi memberikan kesempatan untuk orang toksik masuk ke dalam hidup kamu. Mau mendengarkan hal-hal yang menginspirasi, kamu mau menuruti petunjuk-petunjuk yang datang dari semesta, dan kamu mau mengikuti, kamu mau mengambil tindakan, berani mengambil risiko, melepaskan hal-hal toksik dalam hidup kamu ya. Tidak lagi berlama-lama dalam drama gitu ya. Nah, di situ baru kamu bisa menemukan titik terang kamu. Tapi kalau kamu masih nggak stabil, masih nggak seimbang, masih belum sadar diri, belum introspeksi, belum evaluasi diri, belum ada perenungan dan pertimbangan antara baik dan tidak baik ya, belum ada evaluasi tentang mana yang harus kamu tinggalkan, mana yang harus kamu perjuangkan, mana yang harus kamu terima dan ya kamu ambil untuk kamu pakai dalam hidup kamu. Nah, kalau kamu belum ada evaluasi tentang itu, maka tidak akan ada inovasi dalam hidup kamu, tidak akan ada perubahan dalam hidup kamu. Kalau kamu sudah tegas, kamu udah tahu bahwa orang itu toksik dan kamu mau segera meninggalkan, memutuskan hubungan tersebut, maka kamu akan menemukan hidup baru kamu, di mana ada awal yang baru dalam hidup kamu, yaitu kamu akan menerima cahaya dari semesta alias petunjuk yang memberikan kamu jalan terang, yaitu perubahan hidup, taraf secara finansial, secara karir ya, dan kebahagiaan dalam cinta ya. Kamu akan menemukan seseorang yang sevibrasi dengan kamu ya. Orang ini punya chemistry yang tinggi dengan kamu, dia pribadinya dewasa ya, dia sangat dewasa, dia sangat bijaksana, dia orangnya sudah mapan, dia memprioritaskan kamu di sini ya gitu. Ini adalah jawaban dari doa-doa kamu juga gitu ya. Sudah jelas ya, kamu akan sukses, kamu akan berkecukupan, berkelimpahan bahkan, dan beberapa dari kalian akan lepas ketika kamu mulai mengambil keputusan untuk meninggalkan orang toksik tersebut, memutuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak balance dengan kamu, maka kamu akan menemukan kehidupan baru, kehidupan dan percintaan kamu yang baru, yaitu orang-orang yang sevibrasi dengan kamu ya. Hubungan kerja ya dengan orang yang sevibrasi, hubungan kemitraan ya, hubungan bisnis ya, keuangan kamu yang mulai stabil. Kamu akan bertemu dengan orang yang tidak lagi memanfaatkan kamu, malah dia mensupport kamu secara energi, secara keuangan juga gitu ya. Dan kamu yang masih bertunangan atau berpacaran, saya lihat kalian yang terlibat dengan cinta segitiga ya, ikuti kata hati kamu, ikuti pesan semesta yang datang dalam intuisi kamu ya. Kalau kamu ngerasa dia bertanggung jawab ya, dan dia menjelaskan hubungan ini, menampilkan berani mengambil risiko, menampilkan dirimu di pihak keluarganya ya, berani bertanggung jawab, pilih dia, terima dia,
Tetapi kalau tidak, dia merahasiakan kamu dalam hubungan cinta segitiga tersebut, dia tidak berani meninggalkan seseorang yang lain, dan dia tetap menyembunyikan kamu, maka langsung cut, ya, tinggalkan. Karena di depan sana ada orang yang sevibrasi dengan kamu, yang bakal memprioritaskanmu, ya, orang yang lebih menyamankan, membahagiakan. Ya kalau sudah sevibrasi ya gimana, bisa, udah nggak perlu neko-neko lagi, nggak perlu membujuk, menunggu, gitu. Karena orang yang mencintai kita dengan tulus, dia akan berani mengambil risiko apapun itu, ya, gitu. Dan kamu yang sudah menikah, saya lihat di sini, ketika kamu mulai tegas terhadap pasangan kamu, tidak mau lagi bermain-main mengikuti dramanya, di sini saya lihat dia akan terbuka kepada kamu, dan dia akan memprioritaskan kamu, dia akan memilih kamu, melepaskan orang ketiganya, ya. Kalau kamu tegas, ya, dan kamu fokus ke karir, ya, peningkatan value diri, ya, fokus kepada pengembangan diri, kemajuan diri, kesuksesan diri, kebahagiaan diri, memantaskan diri untuk layak, menemukan orang yang layak untuk kamu layani dalam hidup ini, maka ya saya lihat di sini dengan pribadi yang elegan kamu ini, kamu pantas untuk diperjuangkan ke depannya. Pasangan kamunya kan ya intinya gini ya, dalam rumah tangga itu tidak akan lepas dari yang namanya drama, ya, argumen, perbedaan pendapat, ya, ego, perang ego, gitu. Tapi kalau kamu tidak lagi, tapi itu semua drama, ya. Kalau kita mau berargumentasi dengan hal-hal yang dramatis, maka kita akan terlibat dalam hal yang sama. Di situ-situ aja kebuntuan, gak akan ada titik terang dalam hubungan rumah tangga tersebut, tidak akan ada keharmonisan. Tapi kalau kamu mengabaikan hal-hal kecil, tidak membesarkan hal-hal kecil, gitu ya, menyederhanakan masalah, kamu memandang satu masalah dari sudut pandang yang lain. Artinya gini, kalau sesuatu masalah terjadi dan itu memuci kamu, dan harus biasanya kamu argumentasi dengan dia dan tidak menemukan titik terang, coba kamu duduk tenang, abaikan dulu, ya. Jangan terlalu menganggap itu hal yang penting untuk diargumentasikan. Tetapi kamu hindari dulu, berpikir dengan tenang, lalu latihan napas, latih emosi kamu itu, ya. Redakan dulu emosi kamu, baru kamu berpikir dengan tenang, lalu kamu mulai ambil sikap untuk mana yang pantas kamu tanggapi dari dia dan mana yang nggak pantas untuk kamu ladeni, gitu, ya kan. Duduk, ajak bicara, ajak diskusi, ya, secara dewasa, dan ambillah keputusan atau pilihan yang paling bijaksana. Di antara kalian berdua tuh harus ada diskusi, ya. Jangan argumen, ya, jangan ada setiap masalah tuh nggak harus berujung dengan argumentasi, karena itu tidak akan menemukan solusi. Tapi kalau kita tidak terlalu meladeni dramanya, ya, kita ambil yang penting-penting aja, yang pantas-pantas aja untuk kita ladeni, lalu bagaimana cara kita membicarakan, ya, poin-poin tersebut secara dewasa, ya, dengan penuh ketenangan, ya, dari hati ke hati. Nah, di situ baru kita menemukan solusinya hubungan ini, dan di situ kamu bisa melihat apakah dia masih layak untuk
ketika sudah dalam keadaan tenang, dengan penuh kedewasaan kamu berkompromi gitu ya, mengajak kompromi, berdiskusi, dan dia tetap aja keras kepala, tetap berpegang dengan egonya, maka kamu mulai di situ kamu mulai pasang kuda-kuda untuk kabur. Bukan maksudnya gini, untuk mencatat poin-poin penting yang tidak bisa dia rubah, dan mana poin-poin penting yang tidak bisa dia terima, kamu terima gitu. Mana sikap dia yang paling parah yang tidak bisa kamu terima, terus kamu uraikan satu persatu, kamu baca berulang kali, kamu mulai menilai ya, kamu kalkulasi semuanya, dan kalau lebih banyak baiknya daripada buruknya, maka masih bisa dipertimbangkan, masih bisa dilanjutkan, masih bisa dipertahankan dan perjuangkan. Tapi kalau lebih banyak negatifnya, buruknya, dan egonya semakin keras, maka itu sudah tidak layak. Kamu harus setidaknya nggak usah langsung ambil keputusan untuk mengkat hubungan ini, tetapi kamu langsung berpaling dan fokus ke diri kamu saja dulu. Nggak usah terlalu saya lihat tuh banyak yang konsultasi dengan saya tuh mereka kayak memaksakan. Kita nggak bisa ya memaksakan orang lain berubah sesuai keinginan kita, nggak bisa. Yang ada tuh kalau kita merubah diri kita sendiri, kalau dia memang bertakdir dengan kita, semesta akan menyadarkan dia ya, memberikan teguran, memberikan hidayah, sehingga dia bisa berkaca terhadap dirinya dan kesalahannya, untuk bisa introspeksi dan bisa menyelaraskan dengan kita gitu, menyesuaikan diri dengan perubahan yang kita lakukan gitu. Tapi kalau kita menunggu atau memaksa mereka berubah, nggak akan. Ya jangan maksa, itu aja, simple ya. Jadi pilihanmu adalah takdir yang kamu buat gitu. Maka kamu perlu penenangan diri, evaluasi ya, evaluasi hubungan kalian ya, buat penilaian, pertimbangan, pisahkan mana negatif dan positifnya, lalu kamu pilih yang paling terbaik untuk diri kamu. Yang pertama, tidak langsung ambil keputusan sepihak, tetapi kamu lebih fokus untuk pembenahan introspeksi diri dulu, membuat kamu layak dihargai dulu, membuat kamu layak dihormati, membuat kamu itu lebih berharga, lebih bernilai ya. Saya jamin 100% bahwa dia pasti akan mengejar kamu kalau kamu sudah menjadi pribadi yang elegan. Tetapi tergantung, kalau dia mengejar kamu dengan masih jiwanya yang toksik, egonya yang keras, lebih baik kamu nolak dah, mentah-mentah ya. Tahan-tahan dulu lah ya, supaya kamu nggak ketarik lagi turun ke levelnya dia gitu. Kita harus membuat hubungan, menjalani hubungan tuh yang berkualitas, jangan yang menjatuhkan level kita sendiri gitu. Maksudnya walaupun kita cerdas, kalau kita berdealing dengan orang-orang yang manipulatif, ya kita akan buntu, kita akan menjadi orang yang tolol, nggak berarti sama sekali, nggak dihargai sama sekali. Kalau orang yang cerdas juga sevibrasi dengan kita, pasti mereka, kalau kita lebih fokus meningkatkan value kita ya, meningkatkan kualitas diri kita dengan memperluas wawasan kita, maka kita akan tahu dengan siapa kita harus berdealing gitu ya. Kita akan tahu pasangan kita itu harus
yang kayak gimana, masih bisa ditolerir atau tidak. Kalau kita sudah bijaksana, kita cerdas, berarti kita akan bijaksana, kita tahu tentang kebijaksanaan, ya gitu. Jadi kita juga bisa menilai seseorang ini dia kalah di bagian apa gitu, tapi dia menguntungkan di bagian ini gitu, karena tidak ada yang sempurna. Jadi kalau kamu bijaksana, maka kamu bisa menilai pasangan kamu masih layak diperjuangkan dan dipertahankan atau tidak. Tapi kalau kamu sendiri masih kacau, masih buntu, jangan coba-coba mengambil keputusan sepihak gitu, ya. Tegas tapi cerdas, nah itu, dan bijaksana, itu baru mantul guys. Seperti itu, ya. Oke. Nah, makanya di sini ada kata membelai. Membelai itu identik dengan kelembutan, ya, kelembutan. Jadi kita nggak harus membelai secara fisik, ya, secara, ya mungkin ya masuk akal juga sih kalau dengan tindakan kita untuk membuat orang itu berubah. Mungkin kita dengan tindakan kita yang tadinya agak kasar, coba kita jaga nada bicara kita, lebih pelan cara bicaranya, ya. Kita tidak perlu berargumen, adu argumen, tetapi kita lebih menarik ke diskusi gitu. Apa-apa tuh dikompromikan bersama gitu. Hal-hal yang masih bisa ditolerir, ya, oke, ini dipilih gitu, diprioritaskan gitu, ya. Ambil dengan cara yang damai, ya, hadapi dengan tenang. Jangan pakai emosi, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Nah, dia nih selingkuh nih, saya harus selingkuh juga. Jangan gitu, itu nggak bijak. Itu berarti kamu menusuk diri kamu sendiri dari belakang, bukan orang lain. Jangan menyalahkan orang lain gitu. Jadi kita ambil dengan cara jalan tengah, ya. Kita menghadapi setiap masalah itu dengan cara yang pemikiran yang sederhana, ya, cara pandang melalui cara pandang yang berbeda. Jangan fokus ke dari satu sisi pandangan saja. Jadi ambillah, hadapilah dengan cara yang bijaksana, dengan lemah lembut, dengan cara yang damai, ya, melalui jalur damai deh gitu, ya. Oke, singkat cerita, mari kita buka tentang inisial yang berhubungan. Ada huruf K, ada T, ada H, ada W. Mungkin inisial dia atau inisial kamu, ya. Di screenshot aja biar kamu bisa lihat lebih jelas. Ada L, ada D, ada J, F, X. Ini mantan, ya, berulang kali, ya, dia melakukan kesalahan. Putus nyambung, bolak-balik. Ada B, ini angka kok. Ada Q, ada W, ada R, ada 23. Oke, sedangkan untuk zodiak yang berhubungan, ada Leo, ada Virgo, ada Taurus, Capricorn, ada Pisces, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Aquarius, dan Gemini sendiri. Untuk angka yang berhubungan, mungkin angka usia, angka spesial, atau angka spesial pertemuan, tanggal pertemuan, atau tanggal lahir, angka usia. Oke.
Ada 12, 6, 25, 16, 18, 12. Ini ada usia 60 ya, atau 50 ke atas, 60 ke atas ya, 30. Bisa tentang angka, bisa tentang usia. 4, 29, 40 ya. Ini usia 40 ke atas sampai ke 60. Aduh, ini basah nih. 26, 28, 5, 10, dan 35. Mungkin 30, ada usia 30, ada 35 sampai ke 40 dan 60. Oke, semoga apa yang saya bacakan di sini ya, kita berpegang dari kata-kata adalah doa, maka semoga apa yang saya bacakan ini bisa terijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa ya kepada kamu. Afirmasikan yang positif ya, kemudian buang hal-hal yang negatif ya. Bijaksanalah dalam menyikapi dan menanggapi, karena ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki bisa perempuan. Kalau ingin konsultasi jangan ragu-ragu, karena di sini masalah pribadi anak aman di sini ya. Konsultasinya tetap berbiaya dan saya bisa membantu kalian untuk membersihkan energi negatif. Oke, semoga bermanfaat. Untuk kamu yang baru bergabung, silahkan di subscribe, jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang sesama zodiak, kali aja bermanfaat juga untuk mereka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.